serba ada, selalu ada untukmu. Sobat Kom, apa kabar? Dan hari ini kita kembali berjumpa dalam Oserba, obrolan serba ada, yang dapat Anda saksikan di channel YouTube Radio Praja TV dan juga di aplikasi Android Anda yang dapat Anda unduh di Play Store dengan nama Radio Praja TV Bontang. Dan acara ini didukung penuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang. Hari ini di studio untuk ngobrol bersama kita di Oserba, obrolan serba ada, telah hadir rekan-rekan kita yang bergerak di bidang pariwisata. Bagaimana menjadikan Kota Bontang ini sukses sebagai kota industri dan jasa. Dan di studio telah hadir Ketua DPC Masata Kota Bontang. Ini saya harus panggil apa nih? Kandaka, Dindaka, Abang, adiknya apa lah. De Eko Satria Esos. Terima kasih, Pak. Dan juga ada ini generasi kita penerus Mas Eko mungkin nantinya. Ada Andika dari Universitas Mula Warman. Jurusan Biologi, Fakultas MIPA. Oh iya. Nah, mereka ini hari ini sedang melakukan sebuah kegiatan yang digagas oleh Masata Kota Bontang, yaitu bagaimana wisata industri, kunjungan industri, menggabungkan industri sebagai sarana wisata. Nah, ini mungkin ke Mas Eko dulu, apa yang membuat Masata menggagas atau menganggap penting bahwasanya industri ini bisa menjadikan sarana wisata. Ya, jadi makasih Abah dan Praja TV, semuanya, kru dan pemirsa, Sobat Kom. Tentunya Mas Hatta beranjak dari visi misi Kota Bontang saat ini, Ya. yang dikomandoi oleh Bunda Neni dan Bung Agus Haris. Bahwa Bontang menjadi kota industri dan jasa, Pak. Ya. Jadi kalau saya manggil beliau abang, nanti kualat saya karena beliau ini sudah seperti kakak saya sendiri, abah, saya biasa manggil, sehingga sejak saya kecil di Bontang memang sudah sangat familiar dengan Abah Bram ini atau Bang Bram ini, sehingga beranjak dari visi misi Kota Bontang itulah, Bah. Kami dari Masata langsung melakukan inovasi berupa transformasi pariwisata. Bahwa pariwisata itu bukan hanya bicara masalah wisata alam, wisata buatan, kemudian rekreasi, bukan itu aja, Bah. Jadi kalau kita sudah bicara Bontang menjadi kota industri dan jasa, maka potensi unggulan Bontang yang di sektor industri ini harus kita eksplor. Bagaimana kita memajukan Kota Bontang menjadi kota industri dan jasa melalui wisata industri. Jadi kami namakan yang namanya program wisata industri Bontang dengan tagline Bontang City of Knowledge. Jadi bagaimana membuat Bontang ini menjadi kota pengetahuan dan pendidikan. Karena bagaimanapun kami sadari ini memang tidak mudah untuk menjadikan Kota Bontang menjadi City of Knowledge, tapi kami punya keyakinan dari Mas Hatta bahwa peradaban di Bontang yang dibangun dari sektor industri, di mana tahun 74 sudah dibangun kilang LNG Badak, kemudian dilanjutkan tahun 77 adalah pabrik pupuk Altim, sehingga sektor industri ini membawa suatu peradaban, Mbak, yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Bagaimana di pabrik-pabrik itu terdapat orang-orang yang memang punya skill, punya pengetahuan, kemudian membawa dampak aspek pendidikan juga bagi keluarganya, bagi anaknya, sehingga saat ini Bontang bisa kehidupan peradabannya harmonis, kemudian saling toleransinya tinggi. Nah, itu menjadi suatu dampak dari suatu sektor pembangunan sektor industri, sehingga Mas Hatta ingin bagaimana
mensukseskan program pemerintah Kota Bontang saat ini yang visi misinya mewujudkan Bontang kota industri dan jasa Ya. yang yang maju, kemudian dinamis secara ekonomi, sejahtera, dan yang lebih penting lagi yaitu sumber daya manusia. Di mana sumber daya manusia SDM itu dibangun dari basic edukasi. Nah, disinilah kami bagaimana Mas Hatta sekarang berkolaborasi tentunya, karena tidak mungkin satu pihak bisa menyukseskan suatu program. Yang namanya program pasti itu terkait dengan pihak lain atau stakeholder lainnya, sehingga pemerintah Kota Bontang, bisnis dalam hal ini perusahaan yang ada di Bontang, sektor industri, kemudian akademisi seperti Unmul, kemudian komunitas seperti Mas Hatta, ada Asita, ada PHRI, DPRD bahkan memberikan dukungan juga kepada media, ada RRI, ada Praja TV juga, ini menjadi bagian daripada Pentahelix. Sehingga 5 unsur itu, government, pemerintah, bisnis, perusahaan, akademisi, komunitas, dan media. Tentunya media kami sangat disupport oleh RRI, dan saat ini Praja TV itu memberikan peran juga kontribusinya bagaimana program wisata industri Bontang City of Knowledge ini bisa berjalan ke depannya. Gitu, Pak. Jadi intinya Mas Hatta berkeinginan yang namanya industri ini menjadi sesuatu yang berkelanjutan. Berkelanjutan, betul, Pak. Industri ini juga menjadi salah satu yang menjadi daerah penarik Dan daya tarik, Pak. daya tarik bagi untuk Bontang. Artinya kalau misalnya ada orang tua yang petani, ketika ingin anaknya menjadi petani, mau tidak mau orang tuanya harus memperkenalkan paling tidak melihat bagaimana orang tuanya menjadi petani. Nah, sama juga dengan kita di kota industri ini, bagaimana keinginan kita agar Bontang ini tenaga-tenaga lokal, putra-putri Bontang itu dapat melanjutkan orang tuanya yang sudah saat ini pensiun dan segala macam. Nah, artinya paling tidak ada minat, dan pengetahuan. Benar. Kalau misalnya tidak ada wawasan tentang industri, blank. Ya, dia tidak akan punya bingkai ya. Mas Hatta ini sebenarnya menarik. Cuma pertanyaan saya, Pupuk Kaltim dan PT Badak ini kan menjadi objek vital nasional. Ya. Nah, mungkinkah mereka bisa menerima daerah mereka dijadikan tempat kunjungan wisata itu? Nah, itu. Ini tanggapan dari dua perusahaan ini gimana, Mas? Siap. Jadi hasil RDP kemarin pada waktu kami presentasi, Mas Hatta presentasi konsep mengenai wisata industri Bontang City of Knowledge, DPRD sebagai perwakilan masyarakat Bontang di Dewan, tentunya di lembaga pemerintah, tentunya sangat kita harapkan supaya DPRD memfasilitasi, karena ini merupakan aspirasi, Pak. Karena Mas Hatta juga banyak mendengar bagaimana objek vital nasional itu sangat tertutup, tapi keterbukaan yang akan kita buka inilah melalui wisata. Karena apa? Karena itu adalah di dalam itu adalah ilmu pengetahuan dan pendidikan, Mbak, edukasi. Jadi walaupun dia tertutup atau bagaimanapun, tentunya disitulah pentingnya kita kolaborasi Pentahelix. Dikoordinasikan, Mbak. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, di mana batasannya. Tentunya semuanya, kalau regulasi itu tidak ada yang kaku. Kalau regulasi itu membatasi tapi kalau kaku menurut saya tidak. Membatasi dalam arti ada hal-hal yang memang bisa ditolerir, ada yang tidak. Misalnya kalau kita bicara objek vital nasional yang memang orang membawa senjata tajam, membawa korek, nah tentu juga itu tidak mungkin. Tapi kalau orang namanya wisata, nggak mungkin dia akan membahayakan suatu daerah. Pasti dia juga akan paham bahwa wisata itu untuk dirinya. Berbeda kalau dia memang ingin punya niatnya untuk hal yang lain, negatif. Kalau wisata, konteksnya itu orang pasti kepentingan dirinya, bagaimana dirinya bisa, apalagi bicaranya sudah wisata edukasi dan ilmu pengetahuan, pasti lebih ilmiah cara berpikirnya, dan segmennya orang-orang yang masuk ke dalam juga pasti melalui seleksi, tidak sembarangan. Nah, inilah regulasi seperti inilah yang nantinya oleh pemerintah Kota Bontang, DPRD, beserta pihak bisnis perusahaan, kemudian akademisi,
kami komunitas akan bagaimana mengatur itu, Bah. Iya, Menata iya, dan iya. mengelolanya. Jadi kalau hal-hal yang sesuatu yang kaku itu menurut saya kalau di situ ada sesuatu yang positif bagi masyarakat, rasanya tidak bijak, Bah, kalau tidak dibuka. Iya, iya, iya. Menjadi suatu transfer of knowledge, menjadi suatu warisan yang bermanfaat, Bah. Paling tidak ada zona-zona yang bisa Betul dikunjungi. sekali. Ada zona-zona yang dibatasi. Ya. Kalau dulu, seingat kita dulu ada apa bagian-bagian yang memang khusus untuk memperkenalkan industri. Ya. Ada miniatur, miniatur-miniatur, benar, Pak. ya, yang orang mungkin tidak bisa masuk langsung ke kilang, tidak ke bisa pabrik, langsung ke pabrik, ya. tapi ada miniatur kilang, ada miniatur pabrik yang bisa dibuat Benar sekali, Pak. Itu artinya pengembangan ke nanti lah. Iya, Kalau misalnya Mas Hatta ujuk-ujuk langsung minta ke pemerintah, ke DPRD minta dibangunkan museum industri, kayaknya terlalu muluk, Pak. Jadi kami ingin melakukan aksi dulu. Benar. Nantinya akan dibangunkan suatu museum, Iya. di mana museum industri itu menjadi tempat transit awal, Pak. Tempat transit awal dulu untuk sekedar mengetahui dan membuka wawasan. Nanti pada waktu action plan daripada sektor industri yang mau tahu tentang prakteknya, nah silakan bisa masuk ke dalam, Pak. Jadi tidak harus menyibukkan, mengganggu traffic di lokasi kilang atau pabrik gitu, Pak. Jadi ada museum industri dulu yang itu bisa dijadikan tempat transit awal, Pak. Benar. Iya. Iya. Itu konsep Mas Hatta sudah Ke depannya ke depan, ya. Pak, ke depan. Tapi jangan sekarang dulu. Kita action aja dulu lah yang bisa kita lakukan Iya, dulu. Di Mas Eko. Ini ada adik kita Andika. Iya, ini. iya. Kenapa tertarik dengan wisata industri? Wisata industri ya, karena gini Pak, berdasarkan latar belakang kami ya sebagai ini orang biologi, mungkin dari kata industri deh, kita tuh sekarang sering beranggapan ada stigma, waduh industri ini pasti deforestasi, pembabatan hutan, aduh pasti mulai, Lingkungan. ya kaitannya stigma negatif ke arah lingkungan. Namun ternyata dengan adanya kunjungan industri ini, itu malah membuka knowledge gitu Pak, wawasan kita gitu. Iya. Nah dengan adanya kunjungan industri ini kita jadi tahu ternyata industri di Kota Bontang ini meskipun memanfaatkan sumber daya alam, namun tidak melupakan keanekaragaman alam yang sudah ada ya konservasi sebelum Ramah lingkungan, Pak. Nah, itu udah, Pak, suatu harus kita eksplor, harus kita publikasikan. Seberapa banyak teman yang berminat untuk wisata industri? Berdasarkan tadi itu teman-teman tuh pada excited banget Pak, karena setelah mengetahui ternyata industri Kota Bontang ini nggak melupakan adanya konservasi terhadap keanekaragaman hayati yang ada di situ. Jadi tetap menjadi, Iya, tetap menjadi. sesuatu yang menarik ya. Bener banget. Tidak hanya kalau Bontang ini kalau kita bicara tempat wisata banyak sebenarnya selain industri. Kita juga punya daerah pesisir, punya mangrove yang bagus, punya banyak hal yang Wisata bisa buatan, Pak. wisata buatannya juga banyak. Tapi salah satu yang memang harus digalakkan, Mas Eko, memang Ya. wisata industri ini, karena anak Bontang itu banyak yang nggak tahu kilang. Benar, Pak. Benar sekali. Anak Bontang banyak yang nggak tahu Kasihan dulu. pabrik PKT, ya cuma dengar pupuk Altim aja, Iya, tapi nggak pernah tahu di dalam ya. nggak pernah masuk. Berarti kami Karena termasuk yang beruntung nih ya. nah sangat beruntung. Jadi apa namanya? Memang kalau dibuka menjadi sarana wisata umum bagi masyarakat mungkin masih jangka panjang. Ya, jangka panjang, Pak, itu. Karena ya kita tadi itu kan Iya, objek vital faktor nasional itu COVID-19, memang tapi untuk organisasi sektor-sektor pendidikan memang pendidikan, harus kampus. lebih banyak Iya, benar, diperkenalkan. Sepakat, Pak. Ya, jadi ke depan itu tadi minat dari anak-anak kita kepengen jadi operator, Ya, kepengen bekerja di jadi sektor industri, Pak. dan lain-lain. Ini sesuatu yang harus memang kita tunggu gerakan dari Mas Hatta ke depan, bagaimana menjadikan wisata industri ini menjadi sesuatu yang tidak lagi sulit, tapi orang dalam jadwal-jadwal tertentu bisa melakukan dischedule-kan. berkunjung ke kilang, berkunjung ke pabrik. Kalau mungkin rakyat Bontangnya nih, masyarakat Bontangnya, Mas Eko. Itu memang harapan kita, Bah, sebagai warga Bontang, tentunya Mas Hatta juga menjadi komunitas daripada masyarakat, akan terus mendorong, Bah, bagaimana regulasi bisa
bisa dibuat oleh Ya. pemerintah Kota Bontang Ya. bersama DPRD dan juga tentunya melibatkan unsur pentahelik, Bah, Ya. dari unsur perusahaan, dari unsur akademisi, dari unsur bagaimana suatu apakah perwali, apakah perda Ya, yang ya, mengatur ya. itu, Bah, sehingga kita punya payung hukum. Benar. Dan itu tentunya kan tidak bisa sekonyong-konyong langsung jadi, Bah, perlu Benar. proses. Iya. Dan yang dibutuhkan kata Pak Wakil Ketua DPRD Bontang, Pak Haji Maming, action. Mana Iya, lo? iya, Action iya, dulu iya. katanya. Oke, Nah, oke, inilah oke. actionnya, Pak. Kami Nanti action dulu. kita Siap. lanjutkan lagi Mas Eko. Ini waktu kita terbatas, kita Siap. break dulu sejenak. Sobatkom, jangan kemana-mana, tetap di Oserba, obrolan serba ada. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Sobatkom, menarik perbincangan kita, obrolan kita hari ini bagaimana menggabungkan wisata dan industri agar dua-duanya bisa berjalan, tidak mengganggu satu sama lainnya. Tadi Mas Hatta Kota Bontang telah menggagas bagaimana Bontang sebagai kota industri ini dapat menjadi tujuan wisata dengan melakukan kunjungan ke industri-industri yang ada di Kota Bontang, khususnya yang besar yaitu PT Badak NJL dan PT Pupuk Kaltim. Nah, kita balik lagi nih Mas Eko dulu. Ke depan, ini kalau misalnya sudah masif banyak orang yang berkunjung ke Bontang dari Unmul, bahkan nantinya juga kabarnya sudah ada penjadwalan dari Makassar dari yang lain. Saya yakin akan timbul kecemburuan bagi masyarakat kota. Kenapa kok yang jauh-jauh bisa masuk kilang? Kami di Bontang ini belum pernah masuk kilang. Itu, Bah, yang Mas Hatta pancing memang ada cemburu dulu. Karena masyarakat Bontang nih, Bah, mohon maaf para pemirsa Praja TV, jadi manja, Bah. Maunya difasilitasi dulu, maunya disiapin dulu semuanya, baru mau, Bah. Jadi kami ingin bagaimana masyarakat Bontang ini namanya sadar wisata tadi, Bah. Sadar wisata industri. Nah, kalau orang luar aja Mas Hatta support, fasilitasi, apalagi masyarakat Bontang, Bah. Tapi masyarakat Bontangnya jangan manja. Kalau memang ada keinginan, jangan karena diajak, Bah. Ayo keinginannya ditumbuhkan. Sadar wisata industrinya harus ditumbuhkan. Kenapa sadar wisata industri itu yang datangnya malah dari kota lain, daerah lain yang bukan kota industri. Kan harusnya harus sadar, Bah. Kesadaran bila datang dari masyarakat Bontang sendiri, tentunya saya yakin mereka akan menjaga bagaimana aset industri di Bontang ini merupakan milik kita bersama. Mereka akan jaga termasuk lingkungannya, Bah, keamanannya, sabta pesona. Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Jadi itulah yang ingin Mas Hatta tumbuhkan, bagaimana sekarang masyarakat Bontang punya sabta pesona di wisata industri, Bah. Kalau wisata yang lain kita lihat bagaimana kondisi kawasan wisata yang kotor ya, karena tidak sabta pesona tadi, Bah. Coba kalau kita lihat masuk ke lingkungan Badak Pupuk Kaltim wisata industri, nggak boleh kotor, Bah. Kalau kotor itu membahayakan, Bah, kalau di wisata industri. Makanya kami menumbuhkan sabta pesona dari wisata industri tadi, Bah. Karena kalau kita masuk ke lingkungan industri, yakinlah pasti bersih, aman, tertib, Bah, tentunya. Nah, ini semua akan kita tumbuhkan di masyarakat Bontang. Dan kami akan siap untuk memfasilitasi dari masyarakat Bontang, komponen manapun yang ingin melakukan wisata industri, apalagi dari kampus-kampus di Bontang. Kita punya Stitek, Bah, kita punya STTIB, kita punya Trunojoyo, yang notabene ini juga kampus. Nah, itulah bagaimana sekarang teman-teman kampus di Bontang juga harus punya itu tadi, Bah, sadar wisata industri. Benar. Mereka harus sadar wisata industri, Bah. Sadar wisata, mungkin mereka udah ada di Bah, dasarnya. Katanya ada. mereka juga sudah melakukan cuman kunjungan. mungkin ini kesulitan mereka ini tidak ada yang mediasi. Siap. Nah, ini kita berharap Mas Hatta ke depan itu misalnya nih kelompok informasi masyarakat KIM, yang kepengen tahu ya. agar dapat memberikan informasi ke
pihak luar, Menyebarluaskan. bagaimana industri. Nah, tapi kalau mereka tidak pernah masuk ke dalam, mereka mau cerita apa kan gitu? Ya itu tadi Pak, kelompok manapun kalau bagi Mas Hatta punya inisiatif Pak, hubungin Mas Hatta. Nah, Jangan itu dia. ditunggu Mas Hatta panggil dulu Pak. Karena Mas Hatta juga demikian. Kalau Mas Hatta tidak melakukan inisiatif Ya. berkomunikasi Pak dengan pihak industri, Pemkot, DPRD, tidak mungkin Pak direspon. Nah makanya kami Mas Hatta menunggu respon. Ayo, Ya. kalau memang ada inisiatif, kami akan fasilitasi, Mbak. Siap. Tapi harus ada inisiatif. Iya, Tapi kalau menunggu diundang, Mbak, nunggu diajak, kami nanti nggak bisa ngurusin yang lain, Mbak. Iya. Jadi ini ke depan ada peluang nih buat masyarakat Kota Bontang, terutama yang dalam organisasi-organisasi, entah itu Karang Taruna, entah siap. itu KNPI, Mbak, kelompok masyarakat kelompok lainnya, masyarakat, ibu-ibu PKK, ibu-ibu PKK, atau kelompok arisan, keagamaan, Mbak. iya, Keagamaan, pengajian, ibu-ibu yang pengajian, suatu ya. waktu kepengen nih tahu Siap. bagaimana kilang, bagaimana pabrik, hubungi Mas Hatta. Gitu. Siap, Pak, siap. Hubungin Mas Hatta terbuka kok, Pak. Bila perlu nomor HP saya cuma 1 kok. Silakan dihubungin. Ini menarik ke depan itu Mas Eko. Siap, Pak. Jadi saya tuh memang ngebayangin ya, kan nggak mungkin kita marah kalau misalnya kawasan LNG itu tidak boleh dimasuki oleh masyarakat umum. Gak mungkin kita bilang, saya masyarakat Kota Bontang Ya, kok boleh masuk. ya, Kita harus hargai itu adalah objek vital itu tadi. Dan aset kita bersama, Pak. Aset Nah, ya. ini mungkin bisa digagas Mas Eko bagaimana ada zona-zona, Zona, ada kawasan siap. Yang bisa dikunjungi, ada yang orang tidak Pak. harus Ya. masuk ke kilang Ke kilang, beneran, bener, Pak, tapi bener. di luar misalnya ada miniatur Miniaturnya, kilang, siap. knowledge center misalnya Ya, dikembangin ya, lagi. siap. Kalau zaman dulu ada pusat pendidikan, Pusdiklat, di Pupuk Pak. Altim. Ya, dihidupkan kembali. Itu Siap. kan ada miniatur Ya, ada pabriknya. untuk pembelajaran, Pak. Ya. Jadi orang-orang tidak harus masuk ke pabrik, tidak masuk harus ke kilang, sepakat. tapi udah tahu, di kilang tuh ada ini, ada ini. Nah, itu membuat orang lebih pemahamannya lebih, kalau misalnya di miniatur kan lebih mudah ya. Kecuali kalau yang on the job training, praktek, ya baru. Nah, kalau kunjungan ini kan cepat ya kilas. Ya, mungkin sekitar 10-15 menit aja. Ya, Pak. Ya. Tapi kalau ada miniaturnya dijelasin Ya, ini ya. proses LNG ini dari sini diolah menjadi ini, itu akan lebih bagus. Gimana Andika? Gimana Andika, menurut Andika? Iya bener banget itu. Bener banget ya. Berapa menit katanya kalau plan tour cuma berapa menit? Kunjungan industri 10. Iya 10 menit aja. 10 menit aja, Pak. Apa yang didapat dari flight belum, tour itu? belum. Oh, belum. Sempat. Oh, belum sempat. Jadi memang berharap itu ya, Iya, apa berharap banget ini. ada tempat kunjungan yang ya kalau misalnya di knowledge center itu kan Ya, daerah terbuka. Atau kalau sekarang nih nggak tahu Pupuk Altim pusdiklatnya di mana, mungkin bisa digiatkan Ya, lagi Mas. itu memang menjadi target juga, Pak. Selain pemerintah kota juga nanti kita dorong melalui DPRD untuk membangun museum industri, di mana di situ kolaborasi dari, apalagi kita ini punya industri hilirisasi industri di Bontang ini kan sudah luar biasa, Pak. Ya. Ada kita punya CPO, ya kan, hilirisasi CPO yang menjadi minyak goreng nantinya akan dikembangkan menjadi 8 pabrik lagi, Pak, di sana. Ya. Ada pabrik plastik, ada biodiesel, ada mentega. Jadi Ya. kita yakin bahwa Bontang ini akan menjadi center of industri tourism. Jadi pusatnya wisata industri itu nanti orang ke Iya, Bontang, iya, yakin, iya, Pak. iya. Artinya makanya mari dengan melalui Praja FM ini, terima kasih semua teman-teman kru maupun Diskominfo, Pak Kadis yang sudah memberikan waktu untuk kami menyebarluaskan informasi bahwa wisata industri ini bagaimana kita menjadikan Bontang kota industri dan jasa, dan Ya. tentu berbasis ilmu pengetahuan dan pendidikan, Pak, edukasi. Karena pendidikanlah yang merupakan investasi bagi warisan kita ke depan. Betul sekali. Jadi kembali lagi bahwasanya ya kita bukan menutup diri dari orang-orang luar, Betul, Pak. Enggak, tapi kita enggak menutup. kita Iya. berharap istilah perbedaan
warga lokal dan Ya, luar itu tidak lagi ada. Tidak ada lagi. Apalagi kita mau IKN, Mbak. Ah. Nanti seluruh Indonesia Iya. datang. Yang lebih parah itu lagi, kita tidak mau lagi mendengar tenaga-tenaga lokal itu tidak produktif, tidak memiliki Jadi kemampuan. tidak ada lagi alasan bahwa tenaga lokal Bontang katanya non skill. Nah, itu dia. Hanya bisa kerja di proyek, Bang. Nah. Padahal banyak anak-anak kita, Bang, terus terang anak-anak Bontang yang lulusan dari universitas yang Ya. memang jurusannya sangat dibutuhkan di Bontang di sektor industri itu malah tidak sesuai dengan basic keilmuannya, Ya. Bang. Nah, kita ingin mereka betul-betul bisa terarah ke depannya, Bang. Nah, itulah wisata industri yang akan membuka cakrawala itu, Bang. Iya, iya, iya. Iya. Itu kalau misalnya minat ditumbuhkan dari kecil, jadi saat mereka ke tingkat pendidikan tinggi, mungkin milihnya tidak lagi bisnis, tidak Benar, lagi Bang. milih. Makanya saya pengen merepotkan Badak PKT, Bang. Saya bikin repot dulu supaya mereka berpikir, ayo kita bangun pusdiklat supaya tidak harus ke pabrik, Bang. Iya. Begitu banyak yang minta ke Mas Hatta, wah gimana nih PKT nih? Banyak nih yang minta ke pabrik. Akhirnya Badak juga bingung, Bang. Wah, iya ya kalau banyak ke kilang bahaya juga. Oh, Iya. kalau gitu kita dirikan aja, Bang. Betul. Kata Abah tadi didirikan knowledge center, Knowledge kemudian centernya. pusdiklat gitu sehingga tidak membuat kredit di dalam, Mbak, dan Iya. dan safety-nya juga tetap terjaga. Kecuali orang-orang yang dipersiapkan untuk bekerja, misalnya on the Iya. job training atau magang, Mbak. Nah, silakan aja mereka itu pun melalui seleksi yang ketat juga kan, Mbak, Betul untuk masuk ke sekali. dalam. Sepakat saya, Pak. Luar biasa ini. Praja ini keren ini. Masukannya. Makasih buat Mas Hatta. Iya, adik kita dari Unmul ini, kita balik lagi. Ya. Tadi begitu banyak yang meminati wisata industri ini. Harapan ke depan buat Mas Hatta, buat pemerintah Kota Bontang, buat pelaku industri di Kota Bontang ini kira-kira apa nih yang Kalau harapan dari kami, Iya. maksudnya, semoga ke depannya kegiatan industri ini tetap beriringan, Pak, dengan kegiatan konservasi. Karena pemanfaatan sumber daya alam itu juga seperti yang saya bilang tadi harus diiringi dengan penjagaan keanekaragaman hayati yang tentunya sudah ada bahkan sejak sebelum industri ini belum ada. ya, basicnya, Pak. karena basicnya fakultas MIPA itu tadi ya. Basicnya ramah lingkungan. Ramah Pak. lingkungan. Tapi benar, Pak, itu. Jadi Karena benar itu. Karena Iya. rawan kan sektor industri Rawan, rawan rawan dengan deforestasi, rawan pencemaran. dengan lingkungan, deforestasi seperti tambang itu harus kita tumbuhkan. Apalagi dihubungkan dengan wisata. Ini tidak hanya ramah lingkungan dan segala macam, tapi bagaimana Sabta pesona tadi. Pak. Sabta pesona Sabta itu tadi. menjaga keberlangsungannya. Keberlangsungan, Mbak. Keberlangsungan. Jadi berharap banget itu ya. Iya, berharap banget. Untuk mengurangi tingkat pencemaran, tingkat Iya, deforestasi itu, iya, Pak, iya, yang semakin iya. marak terjadi kan. Kapan dengar adanya wisata industri ini? Wisata industri ini. Apa sejak ada Mas Hatta atau udah terdengar sejak Sejak lama. misalnya. Sejak lama. Andika dengar. Sejak kapan? Kalau wisata industri jujur baru pertama kali dengerin ya, Pak, dan awalnya emang tertarik kayak biasanya itu wisata alam, baru kali belum ada wisata industri. Wah, unik sekali nih, apa sih kayak industri itu gimana aja, bukan knowledge gitu, Pak. Dengan adanya kegiatan wisata industri dari Mas Hatta ini. dari mana kenal Mas Hatta? Dari kenal Mas Hatta itu dari ini, Pak, rekan saya ini emang ada yang dari orang Bontang. Nah, Kota Bontang kan emang identik ya, Pak, dengan objek-objek wisata yang mungkin Iya. lebih banyak dari Samarinda. Nah, dari situ teman saya kayak kenal saya Mas Hatta tuh gimana aja sih. Oh, ternyata Mas Hatta lebih. Akhirnya menghubungi Mas Hatta bagaimana bisa berkunjung ke kilang dan pabrik. Iya, benar sekali itu. Luar biasa. Ini Mas Hatta ini apa nih? Famous terkenal. Nah, kita balik lagi. Tanya Mas Andika Hatta, aja. benar. Mas Hatta ini ormas kah? Iya. Komunitas kah? Atau apa ini? Bingung, Mbak. Saya kalau mau jawab Mas Hatta pada waktu saya mendapat amanah tahun 2022 itu, Mbak. Saya juga bingung apa Mas Hatta ini. Ternyata luar biasa, Mbak, di dalam Mas Hatta. Bahkan kami Munas kemarin, ketum Mas Hatta kami itu kebetulan orang basic dari IPB, Mbak, alumni Institut Pertanian Bogor. Yang ternyata kaitannya dengan FMIPA juga. Jadi ketum kami terpilih yang baru ini adalah salah satu pendiri Nano Energy. Jadi Nano Energy ini adalah perusahaan patungan Indonesia-Jepang, Mbak. Ya. Yang itu isinya adalah orang-orang cendekiawan dan ilmiah dari kampus-kampus, Mbak. Hmm. Nah, disitulah akhirnya pada waktu saya di Munas kemarin langsung punya frame berpikir
saya hubungkan dengan visi misi pemerintah Kota Bontang saat ini, langsung kami incas, Mbak. Dan kegiatan kami ini alhamdulillah didukung wisata industri, Mbak, mendapat dukungan dari DPP Masata. Jadi memang Masata ini, masyarakat sadar wisata ini bagaimana menumbuhkan kesadaran Sabta Pesona tadi, Mbak, sama itu tadi. Pengembangan transformasi pariwisata. Itu 2 poinnya, Mbak. Iya. Jadi bagaimana menumbuhkan kesadaran Sabta Pesona dan transformasi pariwisata, Mbak. Artinya membuat wisata ini tidak hanya melihat pemandangan alam. Betul sekali, Mbak, seperti wisata konvensional lah ibaratnya. Sekarang ini sudah wisatanya wisata apa Mbak, anak-anak zaman sekarang itu istilahnya wisata bukan digital juga, Mbak, tapi wisata modern lah, Mbak, bisa dikatakan. Seperti negara-negara maju di Jepang itu kan wisata industrinya juga. Tapi wisata ini sebenarnya sangat global, Pak, global. sangat luas. Panama itu, Pak, luar biasa itu wisata Apapun industrinya. bisa dijadikan wisata dengan catatan sama-sama saling menjaga tadi, Pak. Sabta Pesona yang Sabta Indonesia sudah Pesona. dengungkan itu luar biasa. Sebenarnya ini masih banyak Mas Eko yang mau saya omongin dengan Mas Hatta. Tapi kita dikasih waktu 30 menit untuk perjumpaan kita hari ini dan kita nampaknya sudah memakai waktu kita habis. Namun bolehlah sebelum kita tutup Mas Eko dan Andika, apa nih yang mau ya, close disampaikan? statement, makasih tentunya kepada yang pertama Praja TV yang sudah menjadi sarana stakeholder, salah satu stakeholder Pentahelix, Mbak. Karena kemarin yang kita gandeng untuk wisata industri ini ada RRI Pro One Samarinda, Mbak. Nah, RRI Pro One 1 Samarinda itu sudah menjadi salah satu stakeholder, Mbak, di program wisata industri. Selanjutnya tentunya sudah masuk sekarang Praja TV. Jadi akan kami ikut sertakan, Mbak, di dalam Pentahelix, di dalam ajang-ajang forum selanjutnya yang ke depan RRI dan Praja TV menjadi bagian stakeholder media di dalam Pentahelix. Tentunya kami sangat berterima kasih kepada Dinas Kominfo Kota Bontang, Abang Dan Warsadan yang sudah memberi kesempatan beserta Abah Bram, beserta kru semua di Praja TV, dan juga terima kasih kepada pemerintah Kota Bontang, Bunda Neni dan Bung Agus, Wakil Wali Kota yang sudah memberikan supportnya kepada program wisata industri ini, Pupuk Kaltim, PT Badak. Selanjutnya nanti ada kunjungan juga ke kawasan industri energi unggul Persada, bahkan juga ke tambang, tidak menutup kemungkinan akan ada wisata industri tambang nantinya. Dan kami juga menunggu saran masukan kritik dari masyarakat, dari pihak manapun untuk bagaimana Mas Hatta bisa terus melakukan evaluasi pasca kegiatan ini ya, Andika ya. Yang Unmul sudah mempelopori untuk pertama kalinya, Bah. Ini perdana, Bah. Hari ini adalah yang perdana dan ini adalah siaran perdana program wisata industri. Ini ya, makanya tadi salam dari Ibu Dekan, Ibu siapa? Bu Ratna, Bu Dr. Ratna, Bu Dekan FMIPA Unmul. Beliau tadi masih mendampingi manajemen Badak, sehingga suatu kebanggaan kami bersama Praja TV bahwa kami difasilitasi, diberikan ruang dan peran bersama adik-adik mahasiswa Unmul, tentunya yang mereka adalah generasi penerus kita, Bah, yang akan menjadi generasi emas ke depannya. Betul sekali, terima kasih Mas Eko. Sama-sama, Bah. Andika, terima kasih sudah hadir di studio Praja TV hari ini. Dan Sobatkom, sampai di sini perjumpaan kita untuk obrolan serba ada edisi hari ini. Tetap nantikan kami pada edisi berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu.